Seorang ibu membawa pacar barunya ke rumah. Tanpa tahu, pria itu sudah lebih dulu meniduri anaknya. Satu rumah, satu rahasia busuk, dan satu akhir kematian yang gak bisa dihindari. Tonton sampai habis, karena ini bukan soal cinta, tapi pengkhianatan paling kejam dalam satu keluarga. Kembali bersama saya, Bang Sandy, di channel Veil of Shadow. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hidup berjalan dengan ritme yang sederhana. Tak ada gedung tinggi, tak ada suara klakson bersahutan. Yang terdengar hanyalah angin, suara burung, dan bunyi tanah yang dipijat oleh tangan manusia. Ang ganda! Pakisabi sa kanila salamat, ha? Sige, pasok niyo na. Di desa inilah, seorang perempuan bernama Libai menjalani hidupnya. Setiap pagi, Libai sudah sibuk di bengkel pengrajin tanah liat miliknya. Tangannya kotor oleh lumpur, bajunya penuh noda tanah, tapi wajahnya selalu terlihat tegar. Bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia sudah terlalu sering terluka. Libai adalah seorang janda. Perceraian di masa lalu membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan membiarkan putrinya mengulang kesalahan yang sama. Putrinya bernama Abigail. Abigail masih sekolah. Ia gadis desa yang polos, sederhana, dan terbiasa hidup apa adanya. Setiap hari, sepulang sekolah, ia membantu ibunya, membersihkan bengkel, merapikan tanah liat, atau sekedar menemani makan siang. Setiap pagi dan sore, Abigail selalu diantar jemput oleh seorang penarik bentor bernama Gabo. Gabo sudah lama mengenal keluarga itu. Ia sering membantu Libai tanpa diminta, sering ikut kerja bakti, dan selalu ada saat mereka butuh bantuan. Diam-diam, Gabo menyimpan perasaan pada Abigail. Namun ia sadar diri, ia hanya pria desa dengan bentor tua, sedangkan Abigail adalah harapan hidup Libai. Libai melihat kedekatan itu. Ia tidak bodoh, tidak buta. Hanya saja ia memilih berbicara dengan cara yang lembut. Suatu siang, saat mereka makan bersama di bengkel, Libai menasihati Abigail. Bukan dengan marah, tapi dengan suara pelan yang menyimpan trauma bertahun-tahun. Ia meminta Abigail tidak memikirkan pacaran dulu. Fokus sekolah, fokus masa depan. Karena bagi Libai, cinta bisa menjadi awal dari kehancuran jika salah memilih. Abigail mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Gabo hanyalah sebatas teman, bahkan seperti kakak sendiri. Di ba yun yung sunod ng sunod sa'yo? Si Gabo talaga, Nay? Parang kuya ko lang yun eh. Hindi ko type yun, Nay. Ia mengaku sering diejek teman-temannya karena masih jomblo. Tapi ia tak terlalu peduli. Hidupnya masih panjang. Atau setidaknya ia mengira begitu. Semuanya berubah pada satu pertemuan yang sangat singkat. Siang itu panas. Abigail duduk sendirian sambil menikmati es krim murah dari warung. Tangannya belepotan, wajahnya canggung. Tiba-tiba, seorang pemuda berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, tatapannya lembut. Tanpa banyak bicara, pemuda itu menyodorkan sapu tangan. "Pakai ini," katanya singkat. Abigail terkejut, gugup, dan saat ia mengangkat wajahnya kembali, pemuda itu sudah pergi. Namanya Samsul. Tak ada perkenalan panjang, tak ada janji bertemu lagi. Namun sejak hari itu, Abigail tak bisa melupakan wajahnya. Sapu tangan itu ia simpan, dilipat rapi, dan setiap kali melihatnya, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, Abigail mulai sering melamun. Saat di sekolah, saat membantu ibunya, bahkan saat bersama Gabo. Ia berharap bertemu lagi dengan Samsul. Ia sengaja ikut kerja bakti di ladang,
sengaja lewat tempat yang sama. Namun hari demi hari berlalu. Samsul tak pernah muncul. Hingga suatu sore, takdir kembali mempertemukan mereka. Abigail sedang bersepeda sendirian. Jalan tanah licin. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lututnya berdarah. Tubuhnya gemetar. Dan seperti mimpi, Samsul muncul. Ia membantu Abigail berdiri, membersihkan lukanya, menenangkannya dengan suara pelan. Ikaw? Panyo lang naman yun eh. Sa'yo na yun. Yun na po talagang tumulong. Di naman. Sumusunod lang ako sa... Abigail lupa rasa sakitnya. Yang ia rasakan hanya satu, aman. Namun seperti sebelumnya, setelah membantu, Samsul pergi begitu saja. Ia selalu datang, lalu menghilang. Perubahan pada Abigail mulai terlihat, dan Gabo merasakannya. Dalam perjalanan ke hutan, Gabo akhirnya memberanikan diri. Berbicara, ia mengungkapkan perasaannya, perasaan yang sudah lama ia simpan. Abigail terdiam. Ia tidak marah, tidak jijik. Ia hanya tidak bisa membalas. Dengan jujur, Abigail mengatakan bahwa Gabo baginya seperti kakak sendiri. Ia tak ingin kehilangan sosok yang selalu ada untuknya. Kata-kata itu menghantam Gabo. Namun ia memilih diam, menelan semua rasa sakitnya sendiri. Hari itu, Abigail pulang dengan perasaan campur aduk. Dan di rumah, kenyataan paling menyakitkan menantinya. Ia melihat Samsul duduk bersama ibunya. Libai memperkenalkan Samsul sebagai pacar barunya. Seorang pemuda religius, lembut dan sopan. Bagi Libai, Samsul adalah jawaban doa. Bagi Abigail, Samsul adalah mimpi yang berubah jadi mimpi buruk. Lebih menyakitkan lagi, Libai mengatakan bahwa Samsul akan tinggal bersama mereka. Sejak hari itu, rumah terasa berbeda. Samsul bersikap seperti ayah, melindungi, membantu. Namun tatapannya pada Abigail perlahan berubah. Batas mulai buram. Kerja bakti malam hari menjadi awal segalanya. Kata-kata pelan, perhatian berlebihan. Abigail tahu, ini salah. Tapi ia terlalu lemah untuk berhenti. Saat Libai pergi keluar kota, semuanya semakin jauh melampaui batas. Samsul menjadi bersikap aneh dan mulai menggoda Abigail. Abigail tak kuasa menahan nafsu, karena momen ini yang sangat ditunggu-tunggu olehnya. Akhirnya mereka berdua melakukan kerja bakti dan keringat bersama. Gabo melihat. Gabo tahu, tapi ia memilih diam walaupun merasakan kekecewaan yang mendalam. Pada suatu hari, ibunya Libai pulang dari luar kota dan menuju kembali ke rumahnya. Libai hampir saja memergoki anaknya yang sedang digarap Syamsul. Tapi mereka mempunyai kecepatan seperti kilat sehingga mereka lolos dari Libai. Rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Tak puas, Syamsul mendatangi kamar Abigail untuk melakukan mantap-mantap. Keesokan paginya, Abigail menemui Gabo yang sedang bersedih dan tidak menyangka semua ini akan terjadi di depan matanya. Abigail dengan caranya merayu Gabo dan mengajak Gabo melakukan mantap-mantap agar semuanya aman. Tulungan mo ako, please. Ay ko na ang gusto mo. Tumupad ka sa usapan. Hingga suatu hari, Abigail pingsan saat makan bersama. Kebenaran pun terungkap. Abigail hamil. Libai hancur, marah, kecewa. Ia merasa gagal sebagai ibu. Gabo dipaksa bertanggung jawab, dan ia menerimanya, meski bukan dirinya pelaku sebenarnya. Maawa ka. Nagutan siya. Samsul mulai menunjukkan wajah aslinya, cemburu, gelisah,
Ia takut kehilangan kendali. Ia merencanakan kabur. Namun rencananya terbongkar. Seorang perempuan desa membongkar masa lalu Samsul. Modus kerja bakti, rayuan, janji kosong. Banyak korban. Libay, Oh, Gabo. Mario, nangingunti siya. ako ko na lang yung bata. Mahal na mahal ko yung anak niyo. Abigail sadar. Ia menolak kabur bersama Samsul. Untuk pertama kalinya, ia melawan. Pertengkaran pecah di ladang. Teriakan, dorongan, emosi. Abigail berdiri di antara ibunya dan Samsul. Dan dalam kekacauan itu, tragedi terjadi. Abigail tewas. Samsul kabur, meninggalkan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Hari-hari setelahnya sunyi. Gabo hancur. Libai kehilangan segalanya. Dengan suara gemetar dan mata yang hampir kering, Libai menasihati Gabo agar tidak larut dalam kesedihan, karena hidup harus tetap berjalan. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa kejahatan paling berbahaya bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang kita percaya sepenuh hati. Pilihan yang salah bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan, dan penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat. Kalau kalian punya pendapat tentang cerita ini atau ingin berbagi sudut pandang kalian, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian ingin terus melihat kisah-kisah kelam penuh misteri seperti ini. Dan pastikan kalian subscribe channel Veil of Shadow karena masih banyak cerita gelap lainnya yang akan kita bongkar. Bersama saya, Bang Sandy.